Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24 tahun lalu, ketika Syekh Ahmad Yasin berdialog dengan Ahmed Mansour dalam program Syahid Ala Al-Asr di stasiun televisi Al Jazeera, ia berujar bahwa kehancuran Israel ialah tahun 2027. Banyak pihak termasuk bangsa Arab menganggap hal tersebut tak ubahnya ilusi dan dongeng. Ketika itu memang sulit membayangkan sebuah negara sekuat Israel yang ditopang oleh media, ekonomi, militer, persenjataan dan intelijennya yang canggih, serta didukung oleh negara adidaya akan berakhir dengan kehancuran. Tapi uniknya, 3 tahun kemudian atau tepatnya pada tanggal 1 April 2002, Newsweek, majalah mingguan Amerika Serikat yang berpusat di New York, menerbitkan sebuah laporan khusus membahas tentang masa depan Israel dengan cover bendera bintang David dan judul The Future of Israel, How Will It Survive? Berdasarkan penelitian serta wawancara dengan sejumlah sejarawan Israel, baik Yahudi dan non-Yahudi, Newsweek menyimpulkan bahwa Israel adalah sebuah negara tanpa masa depan. 28 Oktober 2023 lalu, Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali mengingatkan Zionis Israel bahwa laknat dasawarsa ke-8 akan menimpa negara Yahudi tersebut. Masa kehancuran Israel tinggal menghitung hari. Laknat Al-Aqad Al-Samin merupakan periode yang sangat ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Bahkan tahun lalu, Ehud Barak, mantan Perdana Menteri Israel, mengutarakan kekhawatirannya tentang prediksi bahwa negara Zionis itu akan hancur sebelum berumur 80 tahun. Barak berasumsi bahwa sejarah kerajaan atau negara Yahudi sebelumnya belum pernah ada yang berumur lebih dari 80 tahun, sebagaimana ia tulis dalam sebuah opini di surat kabar Israel, Yedioth Ahronot. Dalam catatan sejarawan Yahudi, kerajaan dan kekuasaan Yahudi pernah berkuasa selama 3 kali dan kesemuanya tidak pernah berumur lebih dari 80 tahun. 3 kerajaan Yahudi yang pernah berkuasa itu adalah Kerajaan Daud, lalu Kerajaan Hashmonayim, dan yang terakhir adalah negara Zionis Israel modern yang ada saat ini. Pada tahun 2017 lalu, Perdana Menteri Israel saat ini, Benjamin Netanyahu, pernah mengungkapkan kegelisahannya dengan masa depan negara Israel. Karenanya, ia berusaha sekuat tenaga agar negara Zionis itu bisa mencapai 100 tahun. Banyak pemikir Yahudi juga berpendapat bahwa perpecahan di lapisan masyarakat, meluasnya korupsi, serta konflik internal antara faksi-faksi Yahudi memiliki peran penting yang bisa menyeret negara itu ke jurang kehancuran. Hal lain yang memperkuat prediksi kehancuran negara Zionis Israel adalah keyakinan sebagian kelompok Yahudi yang berpegang pada ajaran Taurat bahwa Zionisme yang bertujuan mendirikan negara Israel sejatinya adalah sebuah pembangkangan terhadap keputusan Tuhan. David Weiss, seorang rabi Haredi Amerika dan juru bicara resmi kelompok Neturei Karta, sebuah kelompok Yahudi yang berpusat di Brooklyn, New York, menegaskan dalam beberapa kali wawancara dengan Ahmed Mansour dalam program Bila Haudud, televisi Al Jazeera, bahwa sejatinya Zionisme adalah sebuah gerakan yang bertentangan dengan ajaran Yahudi. Para pendiri Zionisme seperti Herzl dan lain-lain adalah orang-orang non-religius, bahkan sebagiannya dianggap ateis. Masih menurut Weiss, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan agar kaum Yahudi menerima hukuman dari Allah berupa terlunta-luntanya mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan, dan mereka dilarang melakukan upaya untuk memperoleh negara sendiri hingga datangnya Al-Masih atau Kristus. Karenanya, cepat atau lambat tanpa merinci kapan, Weiss berpendapat dan berkeyakinan bahwa negara Zionisme itu harus bubar atau dibubarkan. Neturei Karta sendiri adalah sebuah kelompok Yahudi yang didirikan pada tahun 1935, lebih tua dari negara Zionisme yang baru didirikan pada tahun 1948. Kelompok ini didirikan untuk menghalangi pendirian negara Zionis dan sampai saat ini konsisten menentang penjajahan Zionis Israel di Palestina. Pandangan Taurat yang diyakini oleh sebagian Yahudi tentang hukuman Tuhan yang mengharuskan orang Yahudi hidup terlunta-lunta sejalan dengan tafsir ayat Al-Quran Surat Al-Isra ayat 104, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Bani Israel untuk hidup tercerai-berai dan terlunta-lunta.
Setidaknya demikian tafsir sebagian mufassirin seperti Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Lihat tafsir Sya'rawi ayat 104 surat Al-Isra atau video-video beliau di YouTube ketika menjelaskan ayat tersebut. Syekh Ahmad Yasin sendiri menyandarkan pendapatnya tentang kehancuran Israel pada tahun 2027 berdasarkan ayat 26 surat Al-Maidah yang menyatakan bahwa Bani Israel akan tersesat atau terlunta-lunta selama 40 tahun. Menurut beliau, angka 40 berarti perubahan sebuah generasi di setiap periode tersebut. Hal yang sama terjadi dengan generasi pertama Palestina modern dan Arab atau Islam secara umum. 40 tahun pertama dari awal abad ke-20 sampai tahun 1948 ketika negara Zionis Israel diproklamirkan adalah generasi inferior yang kalah. Lalu lahir generasi yang mulai mempersiapkan dirinya untuk memberikan perlawanan selama 40 tahun kemudian. Dan tahun 1987, tepatnya ketika Intifada pertama Palestina dimulai, Syekh Ahmad Yasin menafsirkan bahwa generasi kemenangan yang akan mengembalikan Palestina ke pengakuan umat Islam telah lahir. Dan hingga 40 tahun kemudian, tahun 2027, mereka akan menghancurkan negara Zionisme. Sekilas prediksi kehancuran negara Israel sebagaimana disampaikan Syekh Ahmad Yasin ataupun David Weiss dengan bersandar kepada penafsiran subjektif tentang ayat Al-Quran dan Taurat terlihat sedikit emosional. Tentunya mereka bukanlah nabi yang setiap ucapannya adalah hujah yang harus didengarkan. Akan tetapi, siapa saja yang memperhatikan perubahan dan perpecahan Yahudi modern beberapa tahun terakhir, kegagalan mereka dalam membentuk pemerintahan yang stabil hingga harus melakukan pemilu sebanyak 5 kali dalam jangka waktu kurang dari 4 tahun. Demonstrasi yang terus terjadi menentang reformasi peradilan, pembangkangan pasukan cadangan Israel untuk melakukan tugasnya, hingga melemahnya Amerika Serikat dan sekutunya, serta sebab-sebab lain yang disampaikan oleh Dr. Abdul Wahab Al-Masiri mengerucut pada satu kesimpulan yang sangat kuat bahwa cepat atau lambat, negara Zionisme Israel yang melakukan sistem apartheid terhadap rakyat Palestina akan hancur atau dihancurkan. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.